وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita masih tentang azab neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna adna ahlin nar azaban yaumal qiyamah yunta'ilu bina'laini min narin yaghli dimaghuhu min hararati na'lai. Sesungguhnya kata Rasulullah, penduduk neraka yang azabnya paling ringan nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang dipakaikan dua sandal dari api neraka yang mendidihlah otaknya karena panasnya kedua sandal tersebut. Jadi para jamaah, azab neraka paling ringan dipegah oleh Rasulullah tuman ura kiamat adalah sidra urang yang tamang dalam neraka Nabi li Allah dua boh silap dari api neraka, yang dengan memakai sandal tersebut otaknya menjadi mendidih. Itulah azab paling ringan. Di dalam riwayat yang lain ditambahkan, orang itu berpikir bahwa dialah yang paling hebat, yang paling berat azabnya dalam neraka. Jadi seperti itu diazab oleh Allah, dia berpikir dia orang yang paling berat azabnya, padahal dia itu paling ringan. Jadi seringan-ringan azab dalam neraka adalah tidak sebanding dengan seberat-berat azab di dalam dunia, sehingga orang yang ringan azab dalam neraka masih menyangka dia yang paling berat azab dalam di neraka tersebut. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, fandur al-an ila man khuffifa alaihi waqtu birabihi min syiddadi alaihi. Nah, maka perhatikanlah sekarang kepada orang yang diringankan azab untuknya, dan ambillah pelajaran dengan orang yang paling ringan azabnya terhadap orang yang paling berat azab diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau seringan-ringan azab neraka seperti itu, bayangkan para jamaah betapa dahsyatnya orang yang paling berat azab dalam neraka. Kalau paling ringan cuma diberikan sandal dari api tapi dapat membuat otak mendidih, bayangkan betapa dahsyatnya azab yang Allah berikan kepada orang yang azabnya paling pedih dalam neraka. Na'udzubillah. Kata Imam Al-Ghazali, wa mahma tasyakkakta wa mahma tasyakkakta fi syiddati azabin nar faqarrib asabi'aka finnar wa kif dzalika bihi. Kapanpun, kata Imam Al-Ghazali, engkau menjadi ragu ya terhadap kerasnya
siksa neraka, maka dekatkanlah jari-jarimu ke api. Jadi munyo ragu de sang ragu de hana tutung apu neraka. Cike cet ke puto jaro gunan ba apu yang dah cet ba ke. Uroji wate ban-ban meninggai petinju yang terkenal dah roji. Kunan ni Muhammad Ali. Jadi dipegah melalui media sosial. Salah satu kebiasaan Muhammad Ali, apabila dia sudah agak merasa lalai, tua ke, maka ge keh ge puto jarong keh. Di saat dia tahu betapa panasnya api, maka dia menjadi teringat bahwa api neraka lebih panas. Yang tanya lagi nanti untuk ingat. Kadang tiga go tua dah pergi tanya apa neraka lupi lagi kadang dah pergi tanya kan. Chen keh. Dia ada hana api rokok keh benar tak boleh keh. Kepu keh nyan. Ku contoh apa neraka kan karena merokok. Summa ilam annaka akhta'ta fil qiyas. Tapi walaupun kita sudah membuat perbandingan dengan meletakkan tangan atau mendekatkan tangan kepada api dunia, tapi kita tahu bahwa kias itu atau perbandingan yang kita lakukan itu salah, tidak benar. Nah, kenapa? Karena fa innan narad dunya la tunasiban nara jahannam. Karena api di dunia itu tidak sebanding dengan api neraka jahannam. Memang kada buka perbandingan. Mutu dan kalian kiban tutung api neraka. Dah cet ke dah buto jaro. Tapi udah dipunya menentang salah. Karena api neraka jahannam sangat panas, lebih panas dari api dunia. Jadi panasnya api dunia tidak bisa menandingi api neraka jahannam. Artinya kalau cuma api dunia segitu panasnya, apalagi api neraka jahannam, lebih berat lebih panas. Walakinna lamma kana asyadul adzabi fid dunya adzabu hadhihin nar urrifa adzabu jahannam biha. Cuma kenapa untuk mengetahui bagaimana azab api neraka jahannam kita bandingkan dengan api yang ada di dunia? Karena azab yang paling pedih di dunia adalah api juga. Jadi paling pedih kalau terbakar. Tutung nyan azab paling raya, paling pedih di dunia. Maka dibandingkanlah azab paling pedih di dunia dengan azab neraka jahannam. Walaupun sebenarnya tidak bisa sebanding. Perbandingan yang tidak sebanding. Tapi hana lain di dunia yang dia terpegat perbandingan. Nyan paling berat di dunia, maka nyan tak banding ngon azab dalam neraka. Tapi sebenarnya tidak sebanding. Lagi tapu banding anak umit baru lahir ngau urang kaci ya. Mana tu banding? Menanti. Tapi hana lain tak buat perbandingan. Hai hatta lau wujida ahlul jahim mislu hadhihin nar la khaduha ta'i'ina harban mimma hum fihi. Hai hatta, mustahil bukan? Jadi yang akan dikatakan ke depan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi seandainya penduduk neraka jahim mendapatkan ada api nanti di dalam neraka yang panasnya seperti panas api dunia, sungguh semua penduduk neraka akan lari masuk ke dalam itu untuk menghindari api neraka. Musuh tuman wate urarudo na apui tuum saban ngan apui idunya mandum urung plung ya damang na apuinya daripada kena ngapui je yang berat dah. Hai dihun lebih got na apui punya. Tapi hai hada tidak mungkin terjadi. Tidak ada api di akhirat yang panasnya seperti api dunia, bahkan lebih dahsyat para jemaah. Wa an hadza ubira fi ba'dil akhbar haitsu qil.
Tentang ini diberikan ibarat dalam sebahagian hadis-hadis, sekira-kira dikatakan begini: Innan narad dunya ghusilat bisab'ina ma'in min miyahir rahmah hatta ataqaha ahlud dunya. Nah, sesungguhnya api yang ada di dunia ini sudah pernah dibasuh dengan 70 macam air daripada air rahmat, sehingga penduduk dunia dan bumi sendiri kuat menampung api itu. Jadi api dunia adalah api neraka yang sudah dibasuh dengan 70 air rahmat. Tuturah tanya kagecu. Nah, lagi urang bak pegat parang na. Urang pegat parang kagedut parang. Le gedut parang ngok mirah untuk gecuh lam i. Ipa de asap cuhnyan, yang ke asap cuhnyan gecok li Allah gepuduk kena gunung-gunung idunya. Pakan gepuduk bak gunung karena bumi paling kuatnya ada di gunung. Maka gepuduk bak gunung. Karena waktu geputrun Nabi Adam udunya susah Nabi Adam. Di surga semua yang dibutuhkan ada dan sudah siap konsumsi. Anda payah magun di surga. Hawa ke surga, hawa deguthi. Anda payah tegun, kasih baju-baju. Tapi turun Adam ke dunia, semua yang dibutuhkan harus diusaha, harus diolah, baru bisa dikonsumsi, dimakan. Punya Hawa ke si kameng, payah dah si kameng le, payah dah puli, payah dah peluk, payah dah dek-dek, payah dah datut. Maka Allah turunkanlah api. Dikala pertama Allah mau menurunkan api neraka Jahannam, di saat api neraka Jahannam diambil oleh malaikat mau diturunkan ke bumi, maka bumi menjadi meleleh. Haidun. Maka perintah Allah kepada malaikat untuk mengecuh apinya dengan air. Gecuhlah. Dalam hadis di sini disebutkan dengan air rahmat. 70 macam 70 ga gecuh, tinggai asap di baru gecok gepuduk lam gunung. Terjadilah gunung-gunung Merapi. Nengi ngatai bertuh gunung Merapi kiban. Kebetulan tanya hana ada perbandingan tabak hana gunung Merapi tanya. Batanya na gunung Merapi burni telon. Tak kepui benar meriah nana. Nah gunung Merapi mah hana tanging bertuh nih. Tapi Jawa tering nih. Nyo tengah bertuh Jawa pu gunung perbatasan antara Jawa Barat ke Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Daerah Magelang tanya. Daerahnya pu Klaten pu daerahnya. Nah, Gunung Bromo nan Semeru dengan bertuh. Laharnya giban. Nah, nyan kah le gecuh oleh Allah. Cuma nak bandingnya dengan apoi neraka jut hanjut, tapi hana lain kagungannya ada banding. Nyan ban dahsyatnya api neraka. Bahkan secara lebih jelas lagi Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya tentang bagaimana sifat api neraka atau bagaimana panasnya api neraka. Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya. Beliau bersabda, amarallahu ta'ala ayyuqada 'alan nar al-fa'am hatta ihmarrat. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Pemanasan. Katanya bengah dah putih Honda, dah putih motor. Pemanasan. Selama 1000 tahun pemanasan pertama, sehingga api neraka itu berwarna merah. Mirah apui. Karena gepudip teribetun. Summa uqida 'alaiha al-fa'am hatta biyaddat. Kemudian dipanaskan lagi kali yang kedua selama 1000 tahun sehingga warna api berubah menjadi putih ke api kon merah. Warna api itu mempengaruhi panas. Maksudnya idonya dengan api yang merah dengan api yang hijau. Tahu tu hijau menyota masak lebih cepat masak di api yang berwarna hijau. Kompor jamun atau jamun dengan kaya kemagun warna pui merah red masak payah gusak kaya gupruh ngan buluh le gupruh budah le apui tat red masak jino ngan kompor gas atau ngan listrik apui ji hijau tiat
fiat ke masa, artinya lebih panas. Jadi api neraka dari merah berubah menjadi putih warnanya. Kemudian summa ukida 'alaiha alfa'am, kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga jadi 3000 tahun. Hatta swaddat, sehingga warna apinya menjadi hitam. Hitam apui. Fahiya sauda madlamah, maka api itu menjadi hitam gelap. Maka orang dalam neraka nanti tidak bisa melihat azab orang lain. Maka siapapun yang teradab dalam neraka, dia berpikir dialah yang paling keras azab, karena dia tidak tahu bagaimana azab orang lain. Hande kalon karena hitam dah api neraka. Jadi api yang paling panas adalah api yang warnanya hitam. Hitam api nyan yang paling panas. Nah, begitulah api neraka. Ya. Kemudian waqala Anas bin Malik berkata, masih tentang api neraka pertanyaan. Yu'ta bi an umin nas fid dunya minal kufar. Didatangkan dengan orang-orang yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia dari orang-orang kafir. Artinya nanti di hari akhirat orang-orang kafir yang kaya yang paling kaya. Inom dunia yang kaya ke awak kafir ni. Mana awak Islam? Ya, awak kafir yang paling kaya. Nanti di hari akhirat yang paling kaya dari orang-orang kafir itu dikumpulkan oleh Allah, didatangkan. Fayuqalu, maka Allah berfirman kepada malaikat, dikatakan, ighmisuhu fi nari ghamsatan. Celuplah orang yang paling kaya, orang kafir yang paling kaya itu ke dalam api neraka 1 kali celupan. Figoti mentok. Dia yang getarik lah maksud. Ya, leh getik 3 dalam api neraka, getarik lah maksud. Thumma yuqalu lahu, kemudian difirmankan bagi orang yang sudah pernah dicelup ke dalam api neraka tersebut. Pak urang kayanya gekun ya Allah. Gekun. Hal ra'aita na'imun qad? Apakah kamu masih ingat tentang nikmat dulu? Katanya. Rojeh kau kaya dah? Nah tinggal kementang kau nikmat yang longbi rojeh? Katanya ya Allah. Fayaqul, maka urang kaya kapenya jawab, la nali. Artinya sekali terkena dengan azab neraka, semua yang enak-enak yang lalu lupa. Hana tinggal dulu, hana dah doa le mangat. Nyan ban pudih siksa apa neraka. Ya. Itanyo kolesterol katanya atau hipertensi katanya jino hanjut dapat joh si kameng, tapi mentang dah doa kiba mangat si kameng jamun benar dapat joh kah? Hanjut le pajoh si kameng nunggu. Darah dah tinggi, tertuh 70, tertuh 85 n. Kolesterol pi tinggi tak kapur tertuh lebih ke kolesterol. Karena doa per ahli, anjir le pajoh tengok mai. Man murajih nan pernah pajoh na, doa mangat. Doa je cerita am dah. Oh mangat ham nyo tagun, pulam tagun, muno tagun, kuah belangong yang kenang boh panah cukup bah nengku. Tak doa cerita. Tapi munyo ka getik dalam neraka 3 getik, gerhung gedanyang kiban mangat urajih hidupnya. Dikno ku bi nikmat, muno na jet pribadi, na pulau pribadi, na kapal pesiar pribadi kiban mangat. Karena doa li. Begitu dahsyatnya siksa neraka sampai membuat orang tidak bisa lagi merasakan nikmat yang sudah pernah dirasakan. Kemudian wa yu'da bi asyaddin nas darran fid dunya. Kemudian Allah ambil lagi seorang manusia yang paling banyak terkena musibah di dunia. Seorang mukmin yang paling banyak terkena musibah di dunia. Anto mengau de bigotnya. Leh gatin mukwin lang dapih lai begak na. Leh gatin mukwin lang dapih lah. Nyo gatin mentang mangat, nyo mukwin lang dapih. Artinya hana merumah lang dapih bayai. Ya. Cukup berat hidupnya le kamnyan, hantam mendem mangat hidupnya. Kecok urang nyan tira oleh Allah, giyu ba malaikat. Fayaqulu, maka berfirman Allah Taala kepada para malaikat, ighmisuhu fil jannah ghamsatan. Masukkan dia ke dalam surga sekali saja. Tiat mendang Allah. Jawab kepada mong dalam surga urang yang tiada dengan. Gepdubit lam. Thumma yuqalu lahu. Kemudian difirmankan baginya. Hal ra'aita darran? Masihkah kamu ingat dulu kesusahan dulu? Fayaqulu, maka gekun le urang yang la. Hana tinggal boleh.
Begitu hebatnya nikmat dalam surga. Dum susah jamun hana tinggal dele kiban susah. Munyo kaluh damang dalam surga hana tak doa le kiban susah hidupnya. Tanya oleh Allah na ingat kiban susah roji. Hana tinggal le. Nikmat surga menghilangkan seluruh rasa susah. Lagi urung pegah. Di saat kita mendapatkan hasil yang begitu besar, yang menyenangkan, semua keletihan di saat kita bekerja lupa. Hana tinggal deli. Ya, nega. Lagi urung tiga. Tiro ayah ku kerja cukup he ke uro. Mungkin kerja bangunan, gaduk semen. Ban gua rumah iplung anak ke tak ubah kerja anak ke cum-cum. Kadua ke he ke mana? Berarti mangat merumpok dengan anak. Nya begitu juga. Tamang dalam surga, tiga tamang tua de ketusah yang na dalam dunia juga. Ban perbandingan para jemaah, nikmat dunia surga dan juga azab api neraka. Artinya sebesar-besar azab adalah azab api neraka, sebesar-besar nikmat adalah nikmat surga. Kemudian waqala Abu Hurairah, seorang sahabat Rasulullah yang disebut Abu Hurairah namanya, beliau berkata, "Lau kana fil masjidi mi'ata alfin au yazidun." Seandainya dalam sebuah masjid ada 100.000 orang jamaah atau lebih, kata beliau. Lalu ada jamaah dalam masjid. Summa tanaffasa rajulun min ahlin nar lamatu. Kemudian salah seorang penduduk neraka bernafas ke masjid itu. Tubik nafas. Demi nafas lira penduduk. Lamatu. Sungguh semuanya 1,000 atau lebih jamaah masjid mati semua. Ngon nafas mendau. Maksud seandai ji nasidra penduduk neraka gepuluh nafas kena mandum tewas ceritanya. Is dead tu mandum. Anak payah ke biar tu lain ngonyan mendau. Nyandum tu ya, uman lah golom tanya yang masjid lah golom tamang neraka. Nyo kali tu tamang neraka ka tak yo tu. Payah tuk abah tu kan tajung mana? Tajung mana pak. Walaupun kemungkinan kadang na tu main tamang neraka, ana doa perah ana ya. Nyan ban pedih kata. Itu kata Abu Hurairah. Kemudian waqad qala ba'dul ulama, sebahagian para ulama berkata fi qaulihi, tentang firman-Nya Allah Taala, pugukeun oleh Allah Taala, tulfahu wujuhuhum atalfahu wujuhuhumun nar. Menghanguskan wajah-wajah mereka oleh neraka. Kata sebahagian ulama, makna ayat itu annaha lafhatahumun wahidah. Nah, cuma sekali terbakar langsung hangus. Nah, fama abqat lahman, fama abqat lahman ala admin illa alqathu inda aqabiha. Maka tidak ada daging yang tersisa di atas tulang kecuali di saat tersiksa dengan api neraka itu semuanya rontok, kata Allah. Tidak ada daging yang tersisa di atas tulang kecuali semuanya rontok karena disiksa dengan api neraka. Tumandur, kemudian perhatikanlah ba'da hadza, pada sesudah itu, fi natnis sadid alladhi yasilu min abdanihim. Kemudian setelah dibakar semua dagingnya rontok, di tubuh orang yang dalam neraka itu mengalir lagi nanah yang berbau busuk. Legetut itu bit lanoh yang mubekep dadat lanohnya. Hatta yaghriqu fihi, sehingga orang itu tenggelam di dalam nanah yang berbau busuk tersebut dalam keadaan membusuk. Lagenyan adab lam apoi neraka berajma. Nyan gekun li sebahagian ulama. Kemudian sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menggambarkan
dengan sabda Rasulullah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna dalwan min ghusaki jahannam ulqiya fid dunya la antana ahlul ard. Seandainya satu timba, satu ember apapun tempat air, min ghasaki jahannam, daripada nanah busuk yang ada dalam api neraka. Lanoh bruk meno yang itu bit bau urang getun. Musuh gejok sabah timah mentau. Tambah ember gejok. Ulqiya fid dunya. Kemudian Allah campakkan ke dunia. Guti guna badannya dunia. Nyan gepegah la antana ahlul ard. Semua penduduk bumi menjadi membusuk. Mandum dekek. Bruk mandum katanya. Punya gede adanya no. Di sini dapat kita lihat para jemaah betapa dahsyat azab neraka, dan juga bisa terlihat para jemaah bagi kita yang bisa melihat betapa rahmatnya Allah Ta'ala. Dalam kedahsyatan azab ada rahmat. Seandainya Allah gepu segera azab dengan bagi, tapi Allah tempo hana lem jauh ke mudih so yang betat geti becut dalam neraka kena nak angoi ke hana itu. Di situ terdapat rahmat Allah Ta'ala, rayut tat rahmat walaupun rayut azab Allah Ta'ala. Ya. Fahadha syarabuhum idza ghataghasu min atshin fayusqi ahaduhum, ya, fayusqi ahadahum mimma in sadidi yatajarra'u. Nah, bayangkan jamaah, nanah yang membusuk itu adalah minuman penduduk neraka. Apabila penduduk neraka sudah merasa haus, mereka minta minum, maka yang diberikan sebagai minuman kepada mereka adalah air nanah yang membusuk. Yang itulah yang diteguk sebagai minuman oleh penduduk neraka. Ya. Seperti Allah firmankan, wa iyastaghitsu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, kata Allah. Jika mereka, kata Allah, meminta minuman, yughasu bima'in, mereka diberikan minuman dengan air kal muhli yashwil wujuh, air yang seperti besi mendidih yang dapat menghanguskan wajah. Seperti itulah minuman penduduk neraka. Penduduk neraka haus karena tu'um dah lakai ba Allah. Nubi'i buat tegelakai li penduduk neraka gebi'i li Allah kal muhli yashwil wujuh, seperti besi yang mendidih yang dapat menghanguskan wajah. Ate guje perontok ini semua dikala mereka minum air tersebut. Tumandur ila ta'amihim, itu air. Kemudian perhatikan lagi para jemaah kepada makanan penduduk neraka. Apa yang dimakan oleh penduduk neraka? Karena dalam neraka selain haus juga lapar, maka mereka juga meminta makan. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka sebagai makanan? Wahwa zakkum. Makanan penduduk neraka adalah zakkum, seperti firman Allah, "Tsumma innakum ayyuhad-dallunal mukadzibuna la'akiluna min syajaratin min zakkum." Kemudian kalian, hai orang-orang yang sesat, yang pendusta, kata Allah, la'akiluna min syajaratin min zakkum, pasti kalian akan makan daripada pohon zakkum. Jadi zakkum itu nama pohon dalam neraka. Itulah makanan penduduk neraka. Pohon zakkum itu berduri yang dapat merontokkan tenggorokan. Nah, lagi bentuk bohdrin menghujina muduro. Setelah berduri panas, dapat merontokkan tenggorokan. Seperti itulah makanan. Minumannya panas, kemudian makanannya pun panas. Tidak ada yang dingin di dalam neraka.
Allah berfirman, innaha syajaratun takhruju min aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun thumma inna lahum alaihim lasyauban min hamim thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Dalam surah Safat. Nah, dipegah oleh Allah Ta'ala, pohon zakum tersebut takhruju fi aslil jahim. Dia keluar dari dasar neraka jahim. Di situ tumbuh. Berarti akar jihbak dasar neraka jahim. Di situ tumbuh pohon zakum. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang manyam dari pohon zakum tersebut seolah-olah seperti kepala-kepala syaitan. Agak ulai-ulai syaitan bentuk manyamnya. Fa innahum la'akilu minha. Semua penduduk neraka pasti akan makan pohon zakum tersebut, buah pohon zakum. Famaliuna minhal butun, yang mereka makan sampai penuh perut mereka. Nah, thumma inna lahum alaihim lasyauban min hamim. Kemudian mereka akan diberikan lagi syauban, minuman dari hamim, dari besi yang panas. Nah, thumma ila inna marji'ahum la ilal jahim, kata Allah, kemudian tempat kembali mereka adalah ke dalam neraka jahim. Nah, para jemaah. Kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anna qatratam min zakum qutirat fi biharid dunya afsadat ala ahli dunya ma'aishahum fakaifa may yakunu ta'amuhu dzalik, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, seandainya satu tetes, satu titik daripada zakum tersebut diteteskan ke dalam laut dunia. Laut dunia cukup luas. 2/3 bahagian dunia adalah laut. Darat hana luas, laut gotak luas. Sabah titik mentong dari iboh zakumnya getites li Allah ke dalam laut dunia. Afsadat ala ahli dunia. Niscaya seluruh kehidupan penduduk dunia menjadi rusak mendung dunia. Gara-gara getetes sabah titik. Bayangkan para jemaah, fa kaifa may yakunu ta'amuhu dzalik, bagaimanalah orang-orang yang itu makanannya. Seluruh dunia bisa hancur dengan satu tetes pohon zakum, apalagi orang yang tiap hari di akhirat nanti makan buah zakum. Bayangkan menyuruh danyo kan. Nah, danyo tukang baju buah zakum. Tabah dunia bancu pula mudanya sidro. Wa qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Sayyidina Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ighrabu fima gharabakumullah wahdaru wa khafu ma khawafakumullahu bihi min adzabihi wa iqabihi wa min jahannam. Nah, ighrabu, sukakanlah terhadap apa yang Allah buat kalian suka. Artinya apa yang Allah suruh kita suka, itulah yang harus kita sukai. Dan hati-hatilah dan takutlah terhadap apa yang telah Allah takutkan kalian dengannya, daripada azabnya, siksaannya, dan dari jahannamnya. Yang Allah buat kita suka apa? Surga. Allah gambarkan surga di dalam Al-Qur'annya dengan gambaran jannatun tajri min tahtihal anhar. Kebun, jannah itu kebun. Kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Jadi kata Rasulullah, gambaran Allah itu yang mengajak kita untuk suka, itulah sebenarnya yang harus kita suka. Nyan yang galak ditanya. Sebenarnya fitrah manusia memang galak ngan bukti nenging empat yang nagli yang naib rata gejak urang yang minta, ya kan? Tinggal orang minggu dah yang kedak minta ya. Yang tua-tua jali. Muda-muda kamu kau jak mentang. Kau hon jak kau ulang kolam. Kau sawu holom. Pak yang nak kau bateli. Pokoknya di mana ada kebun-kebun yang indah yang hijau mengalir air di dalamnya, semua orang suka. Jadi bergalak dengan dia. Nah, kebun yang paling indah yang di dalamnya mengalir sungai, itulah kebun surga. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Indahnya surga, kalau seseorang sudah masuk ke dalam surga, tidak ada rasa, tidak pernah dia ingin keluar. Hanali bosan dalam surga, tidak ada sifat bosan. Pegah higop lagak tat Bali. Tiga tajak Bali, paling trip di Pulau itu dongnya tika tinggal di rumah lo. Karuh dah, karuh dah wo. Mantang tinggal di luarnya. Tapi menyokat tatamang surga, hana tinggal dah oleh. Tahu yang naik luar ho, musuh perumah tu tinggal, hana tinggal di rumah. Musuh anu tu tinggal luar, hana tinggal di kanu. Nyanban indah surga. Pegah oleh Allah dalam surah Kahfi, la yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mencari-cari dari surga jalan keluar. Mana minta horok ku tubi, ku nak tubi ti aku nak jenguk-jenguk kiban awak dalam neraka. Kiban piagamku dalam neraka. Kiban perumahku dalam neraka. Ana perlu jenguk. Nyanban munyo kata mangsur surga. Itulah yang harus kita suka. Itulah yang harus kita cari. Gemar di sini, gharaba di sini maknanya suka, berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah buat kita suka. Berusaha. Baik pegah galak dalam surga ada tu. Tapi mamai hantim. Nya hana makna. Orang hanya mengatakan saja dengan mulutnya saya suka, saya mau masuk surga, tapi tidak pernah melakukan amal yang membuat dia masuk surga, itu tidak ada artinya. Haba pegah galak mentong menyo hana tim mamai hana arti. Hana manfaat pegah-pegah galak di surga. Lebih god urang hana pegah-pegah tapi gepubut aju amal. Pu amal yang membuat tanya dalam surga, amal saleh. Nyan yang membuat tanya dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, hati-hati dan takutlah terhadap apa yang Allah buat kamu takut terhadapnya. Dah yang gepegah oleh Allah geyu takut bak tanya azab neraka. Azab neraka yang sangat pedih. Gambaran seperti yang telah dapat bacaannya dalam ayat-ayat, dalam hadis-hadis, kiban dahsyatnya neraka. Azabun alim, azab yang sangat pedih. Azabun azim, azab yang sangat besar. Macam-macam oleh Allah. Azabun muhin, azab yang sangat menghina, yang menghinakan. Banyak kata-kata Allah terhadap bagaimana pedihnya, dahsyatnya api neraka jahanam. Itulah yang harus kita takut. Kiban dah takut, udah pegah. Ya kau neraka. Kau kan ngepegah, tapi ngan dah pubut. Tunjukkan dengan perbuatan kita bahwa kita takut kepada neraka. Kiban perbuatan takut daripada neraka, yaitu kerjakan perintah Allah, jauhi larangan. Baik dah pegah, ya aku neraka, tapi peng thogot dah jauh laju. Ya, peng yu meja dah dari aju. Haba ya neraka. Dengah pegah ya neraka, dengah jauh peng thogot. Panen na yo nya. Pegah ngabah dah gai. Nyam tiput urang munafik. Ya. Fa innahu law kanat qitaratam minal jannah ma'akum fi dunyakumul lati antum fiha tayyibtaha lakum tayyibat halakum walau kanat qitaratam minan nar ma'akum fi dunyakumul lati antum fiha khabisat ha alaikum. Karena kata Rasulullah, seandainya di dunia yang kalian tinggal di dalamnya ada satu tetes saja daripada nikmat surga yang diberikan untuk kalian, sungguh akan membuat kehidupan kalian menjadi enak sekali. Beok mentang musunan nikmat surga gebi lang udip tanya cukup mangat udip tu. Hana tapu susah mentang apa.
Begitu juga seandainya ada satu tetes daripada azab neraka diberikan di dalam kehidupan dunia kita, sungguh seluruh kehidupan kita akan sengsara. Hana pernah bahagia munyona BU. Tapi tidak ada nikmat dunia surga diberikan di dunia, tidak ada azab neraka diberikan juga di dunia. Azab dunia bukan azab neraka, nikmat dunia bukan nikmat surga, sehingga tidak sebanding. Sehingga walaupun bagaimanapun nikmat yang kita dapatkan di dunia, tapi kita masih ada juga waktu-waktu yang merasa susah, pedih dan sebagainya. Jadi nikmat di dunianya han bisa menghilangkan kesusahan. Sehingga udip kitanya kepegah lagi roda berputar kan. Kadang tengah tenang untuk kat susah, kadang tengah takim untuk kat takli, kadang tengah tenang untuk kat sedih. Ya, tengah gembira untuk kat sedih. Karena nikmatnya ubud yang ada di dunia. Nah, begitu juga azab di dunia, tidak besar ni azab dunia. Ya, munyo gebi li Allah azab akhirat, gadah mendung nikmat hana muyum li. Tapi nikmat azab yang Allah beri dunia tidak mampu menghilangkan nikmat. Kadang nyot tengah susah ada, kadang tak senang. Ya, anak dende berputar. Maka para jamaah, itulah mungkin bacut kita gambarkan gambaran yang kada baca tentang azab neraka. Mudah-mudahan gambaran ini dapat membuat kita berhati-hati dan merasa takut. Karena hanya dengan sifat takutlah kepada azab Allah kita akan memperbaiki hidup. Jangan pernah merasa senang, jangan pernah merasa nyaman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bersatu dua kenyamanan atau keamanan bagi seseorang, dan juga tidak akan bersatu dua kesusahan bagi seseorang. Dua kenyamanan atau keamanan itu apa? Keamanan dunia dan keamanan akhirat. Maka siapa yang di dunia merasa nyaman, merasa aman, artinya merasa nyaman, aman daripada siksa Allah, maka di akhirat dia tidak akan merasa aman, dia akan tersiksa. Sebaliknya, siapapun yang di dunia ini merasa takut sekali, tidak pernah merasa aman dari siksa Allah, maka di akhirat dia akan aman. Han merumpok nuwa dengo. Munya ino aman di akhirat susah teman. Munya ino susah di akhirat aman. Maka baik punya nyaman roh di dunia harus merasa susah buyo tu azab Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kitanya. No mentang pengajian malamnya, kita sambung malam minggu keundek, tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.